rakyat menanggung hutang, pejabat menikmati kemewahan. Bayangkan, sebuah negara yang terperangkap utang luar biasa besar. Utang itu tidak bisa dibayar karena pengelolaan ekonomi buruk, dan pejabat yang seharusnya bertanggung jawab justru tidak punya rasa malu. Mereka tetap hidup mewah, menikmati fasilitas negara, sementara rakyatnya harus menanggung beban akibat hutang itu. Pajak rakyat dinaikkan terus-menerus, diambil habis-habisan, bukan untuk membangun kesejahteraan, tetapi untuk membayar cicilan hutang dan mempertahankan gaya hidup mewah para pejabat. Rakyat sebelumnya sudah bekerja keras, kini harus bekerja lebih keras lagi. Mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatan hanya untuk menutupi kesalahan para pemimpin. Akibatnya, ekonomi rakyat menjerit. Harga kebutuhan pokok naik karena pajak tinggi, anak-anak sulit sekolah, dan layanan kesehatan semakin tidak terjangkau. Kesenjangan sosial melebar, sementara pejabat tetap menikmati mobil mewah, rumah mewah, perjalanan luar negeri, dan pesta pribadi tanpa pernah merasakan dampak dari kebijakan mereka sendiri. Kepercayaan masyarakat terhadap negara runtuh, demokrasi menjadi formalitas kosong, dan rakyat mulai merasa bahwa bekerja keras hanya untuk memperkaya segelintir orang. Ketidakadilan ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga moral, di mana generasi muda belajar bahwa kejujuran dan kerja keras tidak dihargai. Lantas, apa solusinya? Inilah 9 peta jalan yang harus segera dilakukan sebelum negara ini hancur. Di antaranya, 1. Musyawarah Kenegarawanan Nasional oleh 4 pilar negara, meliputi kaum intelektual, kaum agama, kaum TNI atau Polri, dan kaum budaya sebagai ruang persatuan visi bangsa untuk membuat desain struktur ketatanegaraan yang baru. Yang kedua, membuat draft amandemen ke-5 UUD 1945 untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS untuk mengawal transisi dan mengesahkan amandemen ke-5 UUD 1945. Yang keempat, pemisahan tegas negara dan pemerintah agar negara tak ikut runtuh bersama rezim. Yang kelima, pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional bukan slogan. Yang keenam, pembubaran partai politik yang tidak mendidik rakyat. Yang ketujuh, reformasi hukum berbasis kepakaran agar hukum tidak lagi bisa dibeli. Yang kedelapan, transformasi birokrasi digital untuk memutus rantai korupsi. Yang kesembilan, pendidikan politik di sekolah agar generasi berikutnya tidak buta konstitusi. Dengan langkah-langkah ini, pajak rakyat dapat digunakan untuk membangun negara, bukan membayar hutang akibat kesalahan pejabat atau mendukung kemewahan mereka. Rakyat kembali menjadi pusat kebijakan, bukan korban keserakahan dan ketidakmampuan para pemimpin.